Waktunya ngopi di terasku. Halo, selamat sore. Balik lagi di Terasku episode 4. Kali ini kita akan ngebahas masalah game. Dan saya bukan Tovan Saban. Ya. Kebetulan kali ini Pak Tovan yang mengoperasikan video. Hari ini kita kedatangan tamu. Halo. Which is dia gamer. Dan dia game developer alias pembuat game. Lead game designer dari Semisoft. Dan eksekutif produser. Siapa dia? Henry William Winata. Halo, hai. Selamat sore. Selamat sore. Oke, ini baru kali ini nih saya ngobrol langsung dengan gamer dan game developer gitu. Gimana? Sekarang tuh kalau ya kita ngomongin masalah kali ini kan pandemi ya, COVID-19, which is even pun dari sebelum COVID-19 game tuh juga luar biasa kan, animo di masyarakat, in globally especially. Nah, kalau kayak sekarang gitu, menurut lo efeknya gede banget nggak sih pada saat pandemi ini? Positif and negatif Iya, pasti ada ya. Jadi positifnya memang karena there's so many people jadi pada di rumah aja atau pada WFH, jadi lebih banyak waktu gitu kan. Instead of getting stuck in traffic, apalagi Jakarta gitu ya. Iya. Kita sering macet jadi buang waktu. Nah akhirnya jadi banyakan lebih banyak waktu ya, of course bisa pada main game. Other than mungkin ya nonton Netflix, YouTube, whatever it is gitu. Jadi memang jadi ada peningkatan lumayan yang lumayan melonjak ya sebenarnya sih ya untuk revenue game industry sih gitu. Tapi memang nggak semuanya, nggak di semua bidang, nggak di semua ini. Jadi it's not like oh game is doing well gitu. Lu ini dong, it's like no, it doesn't work that way. Gitu. Jadi memang ada positif impact-nya, tapi negatif impact juga pasti ada. Yang tadinya mestinya ada offline events, ya kan, akhirnya jadi nggak semuanya dibatalkan, just as any other events. Ya gitu. Jadi memang plus minus dampaknya sih. Cuman ya mungkin kita bersyukur aja nggak sampai ancur-ancuran seperti ya like some tourism atau traveling gitu kan, mungkin lebih sakit ya kenanya ya. Gitu ya. Ya gitu sih benar. Oke. Nah, kalau dilihat-lihat juga masalah game ini kayak nggak tahu, mungkin kayak sejak pandemi ya. Kalau gue lihat sendiri kayak semua portal game, even Play Store, Steam, itu kayak mereka kasih diskon abis-abisan. Sale abis-abisan. Ya which is itu bakal nyedot duit banyak banget sih. Ya kan? Dengan itu kan pasti meng-attract orang untuk beli. Dan even pun juga kayak I don't know, for a game developer strategic yang menurut lo kenapa portal-portal game ini malah mendiskon bukan malah naikin? Kalau naikin sih udah itu nggak pernah terjadi ya di dalam sejarah game dari awal sampai sekarang gitu. Yang tadinya mestinya full price-nya $60, terus tiba-tiba jadi $70, itu nggak pernah terjadi. Well, we're not talking about for the same product ya. We're not talking about collector's edition or whatever. No. Jadi kalau misalnya ngediskon, biasanya itu pasti kebanyakan memang game-game yang either memang udah lebih lama atau biasanya tuh diskonnya tuh promotion. Pas lagi jadi tuh kalau contoh kayak Steam gitu,
dia ada yang namanya spring sale, summer sale, winter sale. Nah ini pas-pasan Black Friday, ya things like that lah, Black Friday lah gitu. Jadi memang coincide aja gitu, pas-pasan memang coincidentally ada ini. Jadi sebenarnya I don't think gara-gara pandemi terus pada ini ya mungkin ada, bisa aja yang game dev atau studio yang pikirnya ya udahlah bantu lah ya, beramal gitu loh ya. Jadi ya pikir oke lah, kasihan lah ini. Some the earnings goes to the donation ya. Ya earningsnya mungkin lebih berkurang, lebih kena apa segala macam. I don't know, bisa jadi aja, siapa tahu ya. Gitu. Nah tapi lucunya, gamenya di diskon, tapi peripheralsnya kayak headset, habis itu keyboard, mouse, gamepad, and you name it deh. Itu malah gila-gilaan harganya. Itu kayak gimana ya? Kayak agak terbalik aja sih gitu. Menurut lu gimana? Dia itu naiknya jadi gini, mungkin kalau saya mau memperjelas apakah itu barang yang sama itu yang continuity-nya itu apakah jadi malah naik atau bagaimana? Itu maksudnya begitu. Well, jujur aja I'm not an expert in ini computer peripherals ya. Tapi ya kemungkinan aja mereka ada haji mumpung kali ya. High demand. Iya, pas-pasan lagi high demand, banyak yang lagi pada build computers at home and whatnot, and you know, tadinya jadi I have a friend yang tadinya kan suka traveling. Ya, traveling nol jadinya. Budgetnya semua dialihkan build komputer. Jadi kan ya udah gitu. Jadi high demand ya. Investment goes to computer. Oke, nah. Kita masih ngomongin masalah game. Apalagi ya kayak zaman kecil dulu deh gitu, which is zamannya Nintendo, Super Nintendo, Sega. Itu kan zaman orang-orang tua kita dulu yang kayak which is kolonial. Yang orang tua kita dulu tuh kayak mikir ini main game merusak fokus belajar gitu. Terus tapi kalau sekarang kita lihat kayak ada research tuh mengatakan bahwa game itu malah kayak melatih kreativitas, terus even like imajinasi, teamwork, and sampai ke masalah sosialisasi. Nah kalau dari menurut lu sendiri, kayak misalkan bener nggak sih gitu? As a gamer ya? I play a lot, you know. My parents didn't like me playing games too much, basically. But in the end here I am gitu. Dan sampai terjun ke game industry sendiri. I guess kita semuanya in moderation aja lah ya. You know, semua pun hal yang positif pun, baik pun itu olahraga atau makan atau tidur, kebanyakan ya it's gonna be bad. Kan, it's not good. Gitu. So playing game sebenarnya banyak hal positif aspeknya. Tapi kalau misalnya kita selalu mengfokuskan kepada hal-hal negatifnya gitu, ya pasti ujung-ujungnya nanti kita semuanya nganggapnya itu this is bad, this is taboo, this is this is drugs gitu, but it's not, ya kan? I mean like sebenarnya banyak research yang sudah mengatakan bahwa actually main game itu increasing your hand to eye coordination. Ada juga yang melatih fokus, ada juga yang like you said kan, you know, teamwork juga, membuilding team building exercise juga. Terus juga ada socialnya itu mereka juga jadi terlatih juga ya. Kalau kita ngomong dari anak-anak kecil ya gitu. Jadi sebenarnya I would say jangan blame the game itself gitu. Don't blame. I mean, this game you take it out and you just put it anything you want, you know. And this narrative itu masih valid gitu. Jadi don't blame the game, don't blame the subject gitu, basically.
there must be another problem that kita semestinya tuh, and I'm a parent myself, saya juga orang tua, saya punya anak kecil 2, dan mereka main game gitu, and I'm fine gitu. Cuman ya when it's time to put down their phones, it's time to put down their phones gitu. No bargain. There's no crying, teriak-teriak, merengek-merengek. Itu yang buat saya jadi masalah. So buat saya main game nggak masalah, tapi kalau mereka udah mulai kayak gitu, nah itu yang bermasalah buat saya. At least tidak bertentangan dengan waktu belajar, prestasi. Of course gitu. Of course. Oke. Berarti secara nggak langsung, menurut lu nih, game juga bisa sebagai kayak melatih skill set mereka dong untuk in the future untuk pekerjaan mereka. Secara tidak langsung berarti seperti itu kan? Yes, of course. Karena itu banyak juga melatih soft skills ya. Cara berkomunikasi, how they present themselves, and siapa tahu, I don't know, kalau mengatur mereka jadi leader of a guild gitu kan. Terus nge-build guild lah, terus kayak harus ngatur ini, ngatur itu, apa segala macam. Mungkin they have to, I don't know, atur mereka punya in-game currency, finances-nya guildnya bagaimana atau gimana gitu kan. Bisa aja gitu kan. And itu actually melatih juga. So in my opinion, I think it's good. Oke. Berarti kalau masalah isu kesehatan gimana? Saat bermain game ya? Screen time, ya pasti kan urusannya dengan mata. Habis itu perkembangan otak, fisik. Nah, bongkok. Iya, bisa nggak? The usual stereotypes ya. Iya. Sekarang gini deh, sama aja deh. Kayak zaman dulu nih, kita baca komik ya. Kita baca komik terbalik. Tiduran. Iya kan? Iya. Terus gelap-gelap kita baca gitu kan. Yeah, it's the same gitu. It's like don't blame the thing itself, but kita harus bisa, bukannya ya maksudnya semua kita harus masih tetap in control lah sebagai orang tua ya. Anak-anak mungkin masih belum ngerti gitu. Ya jadi kita harus bisa tetap otoritas sebagai orang tua itu tetap harus ini lebih tetap jangan sampai kehilangan. Kalau udah nggak didengar lagi sama anak kan ya itu yang berabe. That's where all the problems comes up gitu basically. Ini malah jadi parenting session ya. Jadi ini masalah menjadi orang tua yang memperbolehkan main game. Yes. Ya. Oke. Next. Ini lebih ke personal and professional. Ya. PC or console? Preference? Both and mobile as well. Both and mobile. Okay. All-rounder player. Yeah. Okay. What kind of game do you prefer? Wah, game tipe apa? Semuanya actually. Genrenya role play kah? FPS, RTS, simulation? So dulu I started from Final Fantasy 2 sama Arcana. Itu dari Super Nintendo. Iya. Super Famicom lah dulu ini. Well, sebelum-sebelumnya juga ada sih kayak main Sonic lah, main Duck Hunt gitu Nintendo. Yeah, but that's itu masih come and go. But then when I really got into gaming, itu pas mulai itu di situ. Jadi I started memang dari role playing and I fell in love with role playing games. Terus dari situ mulai deh menjalar. Teman-teman mulai main CS, ikut main CS. Teman-teman pada main StarCraft, ikut main StarCraft. Jadi FPS, RTS, sempat main MMO juga, FF11, although I don't have the time anymore. Main gacha-gacha juga ada, Brave Frontier and all that. Main lah, I tried so many different dan semua platform juga ya. So I'm not a fanboy of harus Sony doang, harus Nintendo doang, harus Konami doang. Iya, harus Konami doang. Capcom. I'm okay as long as the game is good. I'm fine. Okay. Most favorite game? Wah. Just name one. Name one ya. Yeah. I would say yang paling mengesan banget itu Final Fantasy 7. Why? Because actually I'm gonna mention two. I'll tell you why. First is FF7 because gua tamatin sekali 60 jam. Terus habis itu pas waktu
pas waktu lagi iseng-iseng lagi di college gitu nggak kurang kerjaan main lagi. Itu jadi yang tamatin pertama itu belum komplit 100%. Tamatin kedua komplit 100% sampai 9 of the round, Go Chocobo, you name it lah. Yang ketiga itu Advent Children mau keluar. Oke. I need to refresh my memory. I play again, complete 100%. So in total I played more than 300 hours. Wow. Kalau FF7. Nah, the reason I want to mention a second one is because I spent a crazy amount of time juga di situ. Witcher 3. Witcher 3. Jadi gue main yang Wild Hunt and ya pokoknya sampai Blood and Wine lah, sampai Heart of Stone and Blood and Wine semua tamat. Itu waktu the minute I put down and I saw the clock, the in-game timer, it was 400 hours. And I was like, what did I just do? 400 hours. What did I just do? Being the Witcher. Yeah, gila. Okay. So you're currently very committed gamer. You was. I'm a very consistent gamer. Consistent gamer. Yes. Okay. Kenapa lu bisa pilih gaming industry? As a game developer, of course. Dulu memang awal-awalnya sih gara-gara memang amongst my friends ya, itu pada bilangnya, kalau si Will itu udah yang this is the game geek lah, basically. Pokoknya ada game apa-apa tuh ngobrolnya sama dia lah gitu. You know, like you have a bunch of friends yang gila sports, gila mobil gitu, you know. And I'm yang gila game, basically mereka yang taunya gitu loh. Terus dari situ teman-teman gue tuh pada lu coba aja, you know, try to make a game. You're so crazy about game. Coba lah, you know. Hobi lu jadiin uang lah, you know. Why not, kan? Okay, but I have zero knowledge about developing games. Gue cuma suka game doang. Dan habis itu kenal. Ya, the importance of networking, kids. Jadi pada akhirnya kenal lah sama game developer. Terus kita join apa segala macam, ya cut the long story short, akhirnya jadilah here I am. So it's been 6 years sebenarnya. 2014 itu aku mulai ini. In fact, this is actually the first game that I made. Legrand Legacy. Ini karakternya gitu. Well, this is the chibi version, but so awal mulanya sih sebenarnya nggak begitu di plan ya, but then tiba-tiba ya udahlah coba kebablasan sampai 6 tahun gitu, basically sampai sekarang gitu. Jadi hobi ya, hobi and also, tapi gini ya, I mean untuk if I want to talk about game dev, banyak misconception gitu ya, orang salah sangka dan salah kaprah jadinya. Itu mereka pikir tuh asal lu hobi lu bisa lah bikin game lah. It's not. Jadi it's all in all memang itu bisnis juga ya. So you gotta understand business aspeknya gitu. Kalau game, sure, I mean it's a big plus if you like what you do ya. The same thing with sama kerjaan lain lah ya. Itu kalau lu suka mungkin nggak stres sampai kayak gimana gitu. Tapi kalau ini ya game juga, you have to understand benar-benar tuh game industry tuh very 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 kompetitif banget ya, dan kita juga harus ngerti gitu ngatur financesnya and strategi untuk marketingnya and all that gitu. Basically you have to, if you wanna go into game development, basically either you understand or get a partner that really understands business gitu, how to run a business ya, basically. Gitulah jadinya. Oke. Ini ngomong-ngomong masalah Legrand Legacy. Ya. Kapan ini official launch-nya? Oh, that was waktu di PC itu 2018 Januari. Di Switch itu November 2018. And then Januari 2019 itu di PS4 sama Xbox One. Wow. Iya. Jadi udah cukup. Yes. Okay. And ever since then kita
masuk ke mobile juga. We develop some really small games untuk di Android. Dan sempat juga di iOS juga ada gitu. Oke. Terus untuk Grand Legacy sendiri, mayoritas downloadernya atau playernya nih apa di Indonesia saja atau ke Asia atau US atau Eropa juga termasuk? Number one market itu di US. Wah, US. Yes. Number one market. Number two is if I'm not mistaken is Europe. Antara Europe atau China itu quite close 2 and 3 gitu. Japan juga ada sedikit-sedikit. Sadly, Indo is like way down there. Iya. Nah, kenapa tuh? Kenapa malah di Indo mah? Karena kalau analisaku ya, sebenarnya sih I think is kebanyakan gamer Indo tuh sukanya main game free to play. Banyakan juga main di mobile. Jadi memang target marketnya bukan inilah, very different behavior lah. Karena kalau Legrand kan itu premium ya, jadi bayar terus ini beli gitu. Jadi memang different behavior lah kalau yang analisaku sih. Nah, genrenya sendiri? Genre-nya juga si Indo tuh banyak MOBA. Apalagi sekarang ya, gara-gara Mobile Legend ya. Iya. Itu MOBA, booming banget sih emang. FPS juga ada. FPS itu ya CS:GO, PUBG sama Call of Duty ada lah gitu. Tapi memang kelihatannya sih nggak segede ini ya. Nggak segede MOBA sih. Yang lainnya ada juga seperti Clash of Clans, Clash Royale. Itu mereka ada lah, itu market seperti itu juga ada gitu, sporadis ya ada juga. Oke, nah ini ngomong-ngomong masalah downloader sendiri nih. Ya. Kalau kita ngomongin masalah downloader, pasti nggak jauh dengan hal yang namanya game crackers or game hackers. Ya. Ya kan? Which is ya seharusnya lu bayar game itu, tapi ternyata lu bisa dapetin secara gratis. Nah, kalau dari sisi lu sendiri sebagai game developer, ini apakah ini affecting ke earnings-nya, ke pemasukan ke game house-nya sendiri, atau ini malah kayak ngebantu jadi kayak ya udah promosi gratis deh sebagai distribusi gitu. Gimana kalau dari pandangan lo gimana? Topik berat, seruput kopi dulu ya. Kalau untuk crackers ya, itu it's inevitable, pasti ada. Affecting pasti ya. Apakah sampai bikin bangkrut? Ya enggak juga sih. Pre-marketing, kinda yes, you know. Cuman jadi gini ya, ada research bahwa mengatakan bahwa orang-orang yang kalau memang udah pasti nge-crack, mau di-convert itu 0.1% chance lah to convert them gitu. Tuh dari itu jadi premium gitu ya. Jadi paying users lah gitu. So kita memang ya udahlah forget them lah gitu. Kita nggak mau terlalu pusingin mereka gitu. Jadi memang kita mendingan fokus ke orang-orang yang memang ya udah mau bayar aja gitu. Kalau untuk hackers, I have seen some games memang yang gara-gara hackers tuh jadi gamenya tuh jadi apa ya, pandangannya tuh jadi buruk karena komunitasnya tuh merasa lu nggak bisa handle gitu. Although from a game dev perspective itu susahnya setengah mati, nggak gampang. It requires a lot of resources juga. Iya kan? Karena you can dari community bisa report, tapi terus yang ngeliatin reportnya siapa? Ya kan harus karyawan dong. Iya kan?
satu-satu diliatin atau enggak ya pakai cara CS:GO yang Overwatch gitu. Ya oke, ada sekarang udah mulai kreatif lah. Udah mulai kreatif, tapi is it foolproof juga? Enggak juga gitu. Memang it's an endless battle sih sebenarnya. Terus-terusan ada. So I would say kalau hackers itu it's kecuali kalau memang orangnya ini YouTuber sengaja iseng dan banyak udah kejadian kan. Ya dia bikin konten memang itu ngehack yang lucu-lucu, tapi dia memang nggak bermaksud apa-apa gitu. Ya maybe I'm just trying to be positive, try to find the positivity in it, but ya gitulah. Oke. Nah, kita ngomongin masalah game developer sendiri. Kalau buat lo, pasti dong kayak ada gue prefer game developer besutannya ini. Tapi kalau misalkan gue tanya, yang menurut lu game developer terbaik? Waduh. Di dunia. Iya. Indo juga boleh sih kalau. EA. No, I'm just kidding. Saya mau bilang, oke, disclaimer nggak ada yang perfect lah ya. Yes. I would want to say. Ini bukan jualan lo ya? Yeah, I would want to say CD Projekt Red. Tapi itu pun juga nggak perfect ya, karena mereka itu terkenal juga crunchingnya itu dan karyawannya tuh sangat lumayan parah lah, basically. Kalau untuk yang kerja di sana, I mean, they're a great company. They don't practice predatory practices lah ya. Tapi juga terus bikin gamenya juga, Witcher. And then sekarang mau keluar Cyberpunk 2077, so it's like, gitu. Yep. Are they the best? Relatively speaking, I guess they're the best for me personally. But again, nggak perfect juga gitu sih. Oke. Itu buat game developer. Kalau lu sebagai gamer, kan pasti juga tahu dong kayak misalnya ngeliat e-sport or even Twitch. Kalau GOAT player, yang menurut lu GOAT player, greatest of all time player? GOAT player ya? Yep. Dr. Disrespect. Oh, he's good. Yeah, he's good. Okay. I don't know if you guys know kejadiannya itu yang si Daigo. Oh iya, Daigo. Yang Street Fighter Alpha 3 ya? Yep. Alpha 3. Yang dia nge-parry si Chun-Li-nya. Iya. Kayaknya sih udah nggak ada yang lebih gila lagi dari itu ya. Itu momen epic sih. Itu sih momen yang oh my god, like pas nonton udah kayak oh my god itu gitu. Epic. Speechless udah kayak So I guess that's the greatest moment for me as of now. Sekarang ini ya. Oke. Ada juga yang memorable itu sebenarnya itu yang Dota International. I forgot exactly who, but you remember the saying the $6 million Echo Slam? Yeah. Yeah, I think that was. So, cuman a split second. It was either you didn't win $6 million or you won $6 million, and that was, it was just a split second decision, dan it was over just like that, So I was like, gitulah. Nah, dan untuk catatan juga ya, Dota itu adalah the biggest prize pool game all time. Yes. Number one. Yes. Jadi mungkin kalau ada yang mau coba Dota bisa mulai sekarang. Oke. Nah sekarang kita ngomongin lebih spesifik in Indonesia. Kalau industri game di Indonesia sendiri, menurut pandangan lu gimana? It's still growing. Masih ada potensi ya. Kita ini
sebenarnya perbandingan ya. Saya baru dapat infonya juga actually. Di Indo itu game dev yang masih jalan itu kira-kira about 60 something, 65. 65. SDM yang dipekerjakan di game industry itu 2.500-an kalau nggak salah. Dan itu orang Indo semua. Orang Indo semua, lokal. Wow, ternyata banyak juga loh. Ya. Kanada. Let's not go to China or US lah ya. Ini Kanada lah ya. Gitu. Kanada itu game dev-nya itu 600-an. And SDM-nya itu 27.000. Wow. 10 times, more than 10 times. Yeah. So, and we're not even talking about the biggest. And Canada let's not go there lah ya. Canada population versus our population gitu. Jadi sebenarnya banyak yang masih harus kalau memang kita serius ya. I think it's a whole collective effort dari pemerintah juga harus bisa support. Dari game developer juga harus bisa support ya untuk memperkerjakan dan to come up with projects yang very creative. Dari hal-hal yang lain yang di mana itu kita sebenarnya belum kepikiran seperti sekolah, education gitu, ya kita belum ada yang namanya, mungkin ada 1-2 lah gitu. Ada yang offer game design course gitu ya, adalah. Tapi benar-benar a full esports academy kan belum ada di Indonesia. Iya. Ya kan? Terus Dan sebenarnya salah satu yang terbesar di Indonesia yang sebenarnya tadi kita udah sempat ngobrolin ya, stigma dari orang tua gitu ya. Jadi sebenarnya kita butuh sekali support dari orang-orang tua gitu. Apalagi generasi-generasi kita ini yang punya anak yang mungkin yang masih kecil-kecil. Nah ini kita butuh sekali untuk mata kita terbuka gitu, bahwa is it a lucrative business? Yes. Did you know? Wah ini mulai bikin. Did you know? Music industry itu 1 tahun. Tahun 2019 ya. 1 tahun itu mereka menggarap $20 billion. $20 billion. Worldwide. Itu baru musik. Musik ya, musik. Movies ya. Hollywood lah, Netflix lah, TV, everything, TV serial ini. Itu mereka menggarap $42 billion. Oke. Games ya. Mereka menggarap 145 billion. Wow. So music and movies combined itu masih nggak bisa ngalahin games. So if you hindsight 2020 ya, kita benar-benar ngelihat dari kacamata luar ya. Is it a lucrative business? Well, the number speaks for itself kan, ya angkanya ya. Kurang lebih begitu ya. Gue gak bisa kata-kata jujur. 145 billion. Wow. Ya. Oke. Berarti secara nggak langsung, menurut lo berarti kalau sebagai developer dan sebagai gamer, berarti game ini nggak cuma sebagai hiburan yang buang-buang duit doang, tapi bisa dibilang juga sebagai kita bisa menghasilkan sesuatu gitu. Ya. Benar nggak? Jadi gini, sesuatu industri itu kan nggak cuman jadi player aja. Contohnya kayak wedding dah, ada yang makeup, ada yang dekor, ada yang jadi band, ada yang ini itu, ya kan? Ya game industri juga sama, ada yang player, ada yang influencer, ya kan? Ada yang event organizer, ada yang media,
ada yang developer ya udah pasti, gitu kan. Jadi publisher, macam-macam. Jadi game industry itu sebenarnya, wow, it's a lot, banyak banget. Jadi kalau yang belum tahu profesinya apa untuk di bidang industri gaming, ya yang seperti Will barusan bilang, banyak sekali. Banyak peluangnya tuh gitu. masih banyak. Ya. Industri kreatif terutama kan. Yes. Because itu kan kayak involving creative thinking kan, creative designing. Oke, nah ini ngomongin masalah earning. Kan baru-baru ini ada berita nih tentang pro gamer Indonesia yang kehilangan tiba-tiba raib duitnya 20M. Itu gimana ya? Kalau ya nggak tahu, kalau kita dulu sebagai gamer kan mungkin belum kepikiran untuk kompetitif kayak dia ya mungkin ya. Tapi sekarang bisa ya ngasilin 20M cuma sebagai gamer. Kalau I mean I don't know asal usul duitnya 100% dari mana. Apakah itu semua benar-benar dari penghasilan dia atau memang dikasih orang tua atau gimana? I don't know. Ya, saya nggak bisa komen. Tapi apakah bisa menghasilkan MM-an? Ya jelas pasti ada. Ada juga gitu. Kalau but to get there, yang nggak semua orang bisa juga ya. Jadi ya jangan salah. Oh, gampang banget ya cari duit di game ya. No. Like I said in the beginning, it's very competitive. Yep. Sangat-sangat kompetitif. Oke. Nah, ini kita agak sedikit rollback dikit nih. Kita ngomongin e-sport sekarang. Kenapa e-sport ini kan sebenarnya electronic sport? Ya. Kok bisa-bisanya dibilang sebagai salah satu cabang olahraga? Kalau menurut lo kenapa? Capek main nih, klik jari terus ini. Olahraga ini. Iya, kalau kaman kram sih ya. Iya. Ya. Oke. Sports dan e-sports itu ya, we call it traditional sports sama e-sports ya. Itu sebenarnya mereka tuh secara industri, mereka tuh behavior tuh very similar. What I mean by similar itu adalah dari persentase revenue-nya tuh dari mana, terus apakah ada casual ratio casual to hardcore-nya gitu. Itu sebenarnya tuh actually is very similar gitu ya. Jadi bayangkan game itu sebenarnya tuh udah baru-baru lah ya, e-sports ini paling baru-baru ini kan baru ini ya berapa 10 tahun paling berapa tahun sih gitu. 10 tahun lah. But mereka sekarang udah at this point udah 145 billion. Oke. Nah, ini another surprising fact. Did you know? Fun fact. Traditional sports itu dalam setahun sudah meraihkan about more than 700 billion. Oke. Jadi sebenarnya tuh sports itu masih 5 kali lipatnya e-sports. But traditional sports itu tuh udah eksis dari soccer aja udah dari tahun berapa, ya kan? 18-an something-nya udah ada gitu soccer, So itu udah ratusan tahun dan mereka itu udah fanbase-nya udah, terbentuk, udah jadi gitu. This is it. Nah, e-sports itu juga sebenarnya kalau menurut saya ada potensi sampai sebesar itu or even bigger. Kenapa? Karena mau yang dari anak kecil pun juga pada suka sampai orang tua yang kakek-kakek masih main pun juga main Candy Crush kayak apa my dad plays Candy Crush man. So jadi it's a wider range ya in my opinion. Not saying that traditional sports enggak ya. Traditional sports juga saya pernah lihat juga gitu anak kecil yang ikutin bokapnya atau orang-orang tua yang masih suka gitu support timnya gitu ada. Cuman kalau e-sports itu ya lebih gampang diakses ya. Karena
tinggal handphone aja angkat, udah that's it gitu. Itu pun ya udah termasuk dalam e-sports gitu yang dimainkan di handphone. Iya kan? Iya. Nah, jadi sekarang ini tuh masih baru tahap-tahap dini nih. Masih baby nih e-sports. Baru 10 tahunan lah. Bayangkan nanti kalau udah generasi anak kita, itu udah terbentuknya udah jadi kayak apa itu e-sports itu. So if you want untuk masuk terjun ke ini ya atau gimana ya, itu jangan menganggap remeh nih. Games ini tuh wow, it's you know. Nah, berarti kalau misalkan mau jadi atlet e-sport, kita ngomongin masalah investment. Ya. Ya, apapun itu lo pasti harus ada investasi dong di situ. Lo mau jadi pro player di PS4, lo harus punya PS4 dong. Ya. Gitu. Nah, kalau menurut lo sendiri, investmentnya itu gimana? Kalau bicara investment awal, makanya itu lebih well, unless you're talking about kalau dibandingkan atlet lari ya, tinggal pakai sepatu lari gitu kan. Kalau sekarang kita ini tinggal angkat handphone, udah latihan, udah latihan dan mainin. Ini kalau bicara mau jadi player, I guess itu udah kalau saya bilang itu top of the top ya. Yang udah kayak ya you wanna be a Michael Jordan or you wanna be a Ronaldo, you know, itu udah top lah, you wanna be there gitu basically. Tapi kan kayak saya bilang tadi juga actually mau masuk ke e-sports industry itu actually banyak juga peluangnya gitu. Nggak cuma jadi player. Siapa tahu your passion itu di videografi. Ya kan banyak sekali sekarang itu yang harus bikin video, bikin konten apa segala macam kan. Untuk nge-cover event juga perlu kan, gitu kan. Nah, jadi actually banyak gitu. Oke. Nah, ini setelah pembicaraan yang cukup berat. Nah, berarti secara nggak langsung menurut lo, entertainment ini yang which is game, ini nggak cuma semata-mata kayak ngerusak otak anak dong, dan ngabisin duit orang tua tentunya kan. Bisa nggak sih ya dikategoriin sebagai media yang menyalurkan bakat, investasi juga buat anak-anak dan buat orang tua? Kalau pendapat saya sih, being a gamer, being a game dev, and being a parent also to kids who play games. And I actually buat saya tuh saya lihat positifnya ya, saya fokus kepada positifnya ya. Apakah ada kejadian-kejadian yang tiba-tiba anaknya salah pencet, ups, ke swipe, you know? Ya pasti ada lah gitu. Apakah ada juga yang anaknya kebablasan? Ya ada gitu. Tapi again, like I said, kalau misalnya dia ini jangan salahkan gamenya gitu. Kalau dia kebablasan beli toys, you know, beli collector toys yang harganya 5 juta 10 juta, like oops, you know, ya kan, kejadian juga, toh, ya kan. Jadi saya fokus pada positifnya gitu. Like kayak misalnya anak saya main game, dia ngajak main game sama saya, well that's my way of spending time with him. So we play. Ya, you know, Roblox kayak Among Us kayak apa kayak gitu kan, ya lucu-lucuan aja gitu. Main bareng, terus kayak kita ngajar, you work together with me gitu. Kita ngajarin, you know, kayak gitu-gitu. Terus kayak my daughter suka yang dandanin, terus ya udah saya ladenin aja. Oh ya nih dandanin Daddy kayak gini, dandaninnya gimana gitu. Terus dia ketawa-ketawa. Ya, you know, it's fokus pada positifnya lah. So jangan terpatok pada stigma yang negatif gitu ya. Jadi sebenarnya masalah itu bukan di situ. Masalahnya itu sebenarnya adalah ya kita harus pakai common sense lah ya. Basically itu aja sebenarnya. Iya, berarti secara nggak langsung paradigma orang tua kita dulu jelas berbeda ya. Beda. Sangat berbeda loh. Sangat berbeda. Zaman dulu mungkin untuk game industry pun juga belum ada sampai kayak begini ya. Iya. Belum sebesar sekarang. Belum kan? Sebesar sekarang. Kalau sekarang kan udah wow, insane gitu. Terusnya. Ingat, 145 billion loh.
Dota. Yes. Oh no, Dota is Yeah, it's all sih. semua. Sorry. Iya. Oke, secara bisnis, boleh nggak kasih tips? Ini untuk mungkin next generation, generasi selanjutnya. Maybe yang anaknya nanti mau jadi gamepreneur, boleh nggak sih kasih tips atau ya saran deh buat gimana sih kalau mau ngerintis usaha as a game developer? Sebenarnya just like any other business ya. First of all, you need to have strategy. You need to know what exactly you're doing. Gitu. Dari awal, pikirkanlah strateginya mau bagaimana yang benar sesuai dengan research. Do your research, ya. Make sense apa enggak segala macam. Terus ngertilah bisnisnya, ya. Kalau misalnya zaman sekarang itu udah jarang ada yang one man show ya. Kalau saya lihat ya. Jadi please find a good management team. Ya, get good partners. Partner-partner yang you really trust your life with gitu. Bukan cuman oh ya my best friend, gue udah kenal dari dulu, tapi ya belum tentu he or she is bisa cocok jadi business partner. It's a different thing gitu. It's like ini udah kayak mau cari jodoh basically gitu. Cari partner bisnis tuh udah kayak cari jodoh basically. Terus ya operate and benar-benar fokus ya when you run it, jangan cuma jadi side business atau ya hobi lah gitu lucu-lucuan aja gitu. I mean biasanya kalau kayak gitu tuh rada susah ya, jujur aja sih. Jadi memang you really focus and you really find good partners and you really know what you're doing, planningnya dari awal sampai akhir. Kalau sampai nanti mau exit, bagaimana gitu? Atau memang masih tetap bisa jadi cash cow, gitu. Itu semuanya ya ini lama-lama jadi sekolah bisnis nih gitu. Tapi ya penting gitu for you to understand all this. Nah ini tips bagus ya. Jadi buat nanti yang mau bikin game developer atau game house bisa coba dengerin ini. Oke. Nah sebenarnya kalau misalkan as a gamepreneur, tips untuk ngatasin tantangan terbesar, biggest challenge selama menjadi gamepreneur, bisa sharing nggak untuk masalah tipsnya? Salah satu masalah terbesar yang di Indonesia itu sebenarnya talenta, ya. Apakah talenta nggak ada sama sekali? No, ada. Apakah sehebat yang di Amerika atau di Jepang? Ya mereka udah duluan lah, udah dari kapan-kapan gitu. Jadi mereka tuh udah awal-awalnya juga they didn't start langsung jago. Kan butuh penggelutan dan pelajaran sama segala macam gitu. Uang sekolah lah ya. Jadi konsistensi. Iya, jadi apa namanya? Kita harus realistis juga, ya. Kita mau bikin sesuatu itu jangan mengandai-andai dan yang terlalu out there yang sampai akhirnya your team actually cannot do it gitu. If your team cannot do it, you gotta face it and coba let's think and do something that your team can do it and do it good. Daripada mencoba sesuatu yang gila-gilaan tapi akhirnya jadi setengah-setengah gitu. So I think mulailah dengan project-project yang bisa dihandle. Itu salah satu yang for me I think is the biggest challenge ya untuk manage the manpower and talentnya gitu. Itu salah satu yang terbesar sih buat at least for me pribadi sih yang kita ngalamin ya. Gitu. Oke. Ini sharingnya bagus banget loh. Jadi untuk mengatasi tantangan. Oke, ini pertanyaan terakhir. Buat Bro Will. Yes. Tips nih. Lu kan gamer gitu. Ini tips untuk para gamer yang sekarang udah punya penghasilan. Punya penghasilan walaupun ya kita nggak ngomong masalah besaran deh. Tapi dia sudah bisa menghasilkan dari bermain game. E-sport atlet misalkan atau menuju e-sport atlet gitu. Nah, kalau menurut lo untuk memanage penghasilannya mereka nih
dari perspektif lo, ini gimana? Apakah savings, investment? What do you think? Nomor satu itu, I'm a firm believer, saya personally ya, I'm a firm believer of long-term investment, and I'm a firm believer of value investing gitu. Berkiblat kepada Warren Buffett lah, basically. Jadi, for me, manage your finances well and learn how to invest. It's actually nggak sulit-sulit banget kok, sebenarnya nggak susah-susah banget. Pelajarilah bagaimana caranya untuk memilih investasi dengan benar. And sebelum kalau kita mau investasi, know what you're investing in gitu. Invest in what you know and know what you're investing. Jadi jangan beli-beli kucing dalam karung atau misalnya hype, oke kita ikut-ikutan lah, ya udahlah gitu ya. Icip-icip lah apa gitu segala macam. Ya kalau mau iseng-iseng ya terserah. If you're willing to lose that money ya terserah. Tapi but for me ngapain? If you already know kan. Jadi understand how to invest, ya. Jangan main langsung mendadak kaya terus langsung hidup lifestyle-nya tuh kayak kalau kita sebutnya BPJS. Apa tuh? Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Nah, itu hati-hati ya, jangan ya. Jadi ya gitulah, pikirkanlah kalau misalnya nggak ngerti. At least belajarlah gitu. Jangan langsung jump into langsung mau beli ini mau beli itu, pelan-pelan lah. Itu belajarin lah. Luar biasa. Nah, jadi buat mungkin adik-adik atau mungkin yang sekarang lagi mencoba untuk jadi gamers, ini sarannya bagus banget. Jadi investment itu penting. Apalagi saving, bener kan? Iya. Ya, intinya you know what you spend, oke? Dan you know what to save. Oke, kalau gitu ini masih jamnya ngopi. Oke. Kita Masih ngopi dulu. Kita ngopi dan thank you banget udah nonton di Terasku episode 4. Minggu depan kita keluar dengan episode baru. Tungguin deh episode berikutnya yang pastinya nggak kalah menarik. Oke?